Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Tema malam hari ini adalah pesan atau peringatan dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yaitu judulnya adalah Jangan Mengasihi Dunia. Ketika kami berbicara tentang perintah atau larangan dari Bapa atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk kita tidak mengasihi dunia, ada beberapa orang bertanya pada saya, Pak, bukankah Bapak sendiri mengasihi dunia? Ternyata tertulis juga tuh di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa ini kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak, itu kan artinya Bapak mengasihi dunia. Kenapa kita nggak boleh mengasihi dunia? Mungkin pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan yang mewakili Bapak Ibu Saudara. Ada pertanyaan ya, cuman kadang-kadang nggak berani nanya, ya takut kualat. Ya, jadi ada pertanyaan, bukankah ada Bapak mengasihi dunia? Kenapa dia mengasihi dunia, kita nggak boleh mengasihi dunia? Nah, saudara, dari sini kita nurut aja ya. Jadi kalau Bapak bilang, jangan mengasihi dunia, nggak usah banyak berpikir, nggak banyak alasan atau membanding-bandingkan. Kalau toh Bapak sendiri mengasihi dunia, dia punya alasan tersendiri, ya. Nah, resikonya juga ditanggung sendiri. Jadi setiap larangan dia mencegah kita untuk tidak boleh melakukan, pasti ada konsekuensinya, ya, supaya kita tidak tertimpa. Makanya ketika dia bilang jangan mengasihi dunia, dia tahu kalau sampai kita mengasihi dunia, ada konsekuensi yang harus kita terima. Dan itu merupakan konsekuensi yang tidak menguntungkan atau konsekuensi yang merugikan dan buruk bagi kita semuanya. Nah, saudara, kenapa kita nggak boleh mengasihi dunia ini? Kita sekarang buka ya sama-sama slide kita pada malam hari ini. Oke, saya buka dulu ya. Ya, jangan mengasihi dunia. Ya, kenapa tidak boleh mengasihi dunia? Ternyata, saudara, di dalam dunia ini, di baliknya ada penguasa di balik sistem, ya. Nah, saudara, sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Banyak orang kadang-kadang mencampur adukkan atau rancu bicara tentang dunia dan bumi. Dunia dan bumi itu dua hal yang berbeda. Bumi itu fisiknya, ya, yang kita injak itu, ya. Jadi tanah, air itu buminya. Dunia itu sebenarnya bukan buminya. Dunia itu adalah sebuah sistem yang dibangun oleh si iblis. Nah, nanti saya jelaskan sejak kapan iblis membangun sistem di atas bumi ini dan disebut sebagai sistem dunia. Nah, sekarang kita mengerti kalau yang membangun itu si iblis, jadi di balik dunia ini penguasanya siapa? Ya, di balik sistem dunia ini penguasanya siapa? Nah, kalau kita sudah tahu penguasanya adalah iblis, makanya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mencegah kita. Janganlah mengasihi dunia. Artinya apa? Apa yang dibangun, apa yang diupayakan, apa yang diciptakan oleh iblis itu jangan kamu mengasihi. Walaupun saudara, ya, apa yang dibangun oleh si iblis itu sangat menarik. Sangat wow. Ya, secara teknologi secara itu semakin mutakhir ya, semakin canggih dan orang-orang kadang-kadang melihat, wah, dunia ini semakin gemerlap. Dunia ini semakin modern, katanya seperti itu. Dan banyak orang mulai terkagum-kagum dan mulai mengasihi dunia itu. Tapi kita perhatikan di sini ya. Satu kali Tuhan Yesus ya ketika ada di muka bumi, Tuhan Yesus satu hari Tuhan Yesus baru memasuki sebuah kota, Yerusalem.
dan disambut oleh banyak orang. Lalu Tuhan Yesus mengucapkan dua pernyataan berikut ini. Pernyataan apa? Penghakiman penguasa dunia dan kematian dirinya dengan cara ketaatannya dan cara matinya sebagai benih gandum Allah, maka penguasa di dunia ini akan diakhiri. Ya, nah, Bapak Saudara, jadi Tuhan Yesus sendiri menjanjikan, ya, Dia datang untuk melakukan ekspansi, ya, melakukan penyerangan kepada dunia ini. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sebenarnya Tuhan Yesus itu membawa sistem yang baru, namanya sistem kerajaan surga. Orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan surga, sekarang Anda juga di bawah yuridiksi atau hukum sistem yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang namanya adalah sistem kerajaan surga itu. Di dalam sistem kerajaan surga itu pasti juga ada culture-nya juga, ya. Culture surgawi. Nah, kebudayaan surgawi, ada etika surgawi juga, ada karakter surgawi juga. Nah, Saudara, tujuan daripada Tuhan Yesus membawa kerajaannya di bumi ini sebenarnya untuk adu tanding, ya. Adu tanding dengan sistem yang sudah lama dibangun oleh iblis di muka bumi ini. Jadi ada pertandingan sistem. Nah, siapa yang menang nanti? Tuhan Yesus berkata tadi, ya, penguasa di dunia ini nanti akan diakhiri. Jadi Tuhan Yesus sudah berpesan, semua yang kamu lihat yang dibangun oleh si iblis ini nantinya akan diakhiri. Lah, Saudara, selanjutnya, ya, perhatikan di sini. Dan sekaligus setelah itu akan bangkit pemerintahan baru yang mempunyai ciri orang-orang yang sukarela untuk menyatukan diri dengan Dia. Dengan tali kasihnya, Ia menarik semua orang dari bawah penghakiman dunia pindah kepada Anak Allah yang akan dinaikkan untuk mati, tetapi juga dinaikkan untuk memerintah. Ya, Saudara, jadi sekarang kita mulai menangkap bahwa Tuhan Yesus sedang butuh pasukan-pasukan kerajaan surga untuk melakukan penyerangan kepada sistem dunia yang dibangun oleh si iblis ini. Nah, oleh sebab itu dimulai dulu. Jangan kamu mengasihi dunia. Artinya apa? Dunia itu bukan sahabatmu. Dunia itu bukan kolegamu. Dunia itu merupakan target yang akan dan harus dimusnahkan atau dilenyapkan nantinya. Jadi sekarang cara memandang kepada dunia ini, Anda harus mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah berpesan bahwa dunia nanti itu akan diakhiri, akan dilenyapkan, akan dibuang. Nah, Saudara, kita ikutin saja. Ketika Tuhan Yesus berpikir seperti itu, kita harus berpikir sama seperti Tuhan Yesus tentang hal dunia ini. Amin. Mari kita lihat beberapa ayat supaya apa yang kita ajarkan atau sampaikan pada hari ini ada dasarnya. Ya, Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua yang datang kepadaku. Ya, jadi sekarang Tuhan Yesus menghimpun, menarik banyak orang supaya datang kepadanya. Ketika datang kepadanya, masuk dalam kerajaannya, lalu dididik dengan culture surgawi. Ketika Anda sudah dididik dengan culture surgawi, dilengkapi dengan kuasa surgawi juga, lalu mulai diajak untuk memerangi dunia ini. Ya, nah Saudara, sekarang kita pelajari dulu ya. Kenapa dunia ini sangat membahayakan dan kita tidak boleh mengasihinya. Ya, sekarang kita lihat apa itu dunia. Kata dunia
berarti sebagai tempat terjadinya peperangan dan hasilnya yang dahsyat. Dan bumi adalah lokasi terjadinya krisis ini. Nah, kata dunia dapat berarti, ya, ada 3 hal. Pertama, dunia itu bisa berarti materinya, ya, atau bumi atau jagat rayanya ini. Nah, ini yang sering orang kadang-kadang kalau bilang dunia, lalu mereka menunjuk fisiknya atau materialnya, bumi atau jagat raya, ya. Nah, yang kedua, kalau bicara tentang dunia, mungkin orang berpikir, oh itu penduduknya atau orang-orangnya yang ada di bumi ini, ya, itu orang-orang dunia. Yang ketiga, hal-hal yang bersangkutan dengan dunia, ya, semua aktivitas yang ada di dunia ini, ya, yang ada di atas muka bumi ini, semuanya itu boleh disebut hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Nah, jadi ada 3 perkara, ya, materinya atau orangnya atau aktivitasnya yang ada di muka bumi ini itu boleh dikategorikan sebagai dunia. Nah, tapi saudara, di balik segala yang nampak itu, mungkin penilaian Anda, ya, Anda menilai mungkin salah satu dari 3 pandangan dari kata dunia tadi. Di balik segala yang nampak itu, sekarang kita tahu ada penguasa dari sistem dunia, ya, yakni sebuah sistem yang teratur rapi dan berfungsi dengan sangat sempurna, ya. Jadi sekarang mulai nih ada sistem yang diatur rapi yang dibangun oleh si iblis ini. Nah, kapan, saudara? Sebenarnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang ada sebenarnya adalah bumi saja. Tetapi setelah kejatuhan manusia, setan membangun sistemnya yang bernama dunia, ya. Lalu ada istilah kosmos. Kosmos itu dunia, ya, sistemnya. Sejak Adam berbuat dosa, sistem ini telah berubah menjadi musuhnya Allah. Nah, saudara, kita mulai memahami sedikit demi sedikit, ya. Jadi sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, walaupun sudah ada iblis di muka bumi ini, sistemnya belum dibangun. Iblis belum membangun sistem. Jadi bumi ini hanya sekedar tempat pembuangan setan saja. Ya. Jadi ketika iblis itu dilempar dari surga, Allah memilih satu buah planet yang namanya bumi. Ya, dari sekian banyak planet itu, yang kita kenalkan 9. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat di lain planet-planet itu, ya. Kalau kita bicara tentang galaksi lebih luas lagi, ya. Nah, saudara, salah satunya adalah tempat bumi ini, itu yang dipilih oleh Allah menjadi tempat untuk membuang iblis yang kudeta, yang berontak dari surga itu. Ketika dilempar, ya, itu sebenarnya hanya sebuah materi saja yang disebut bumi, ya. Nah, seperti bumi aja gitu loh. Ya, itu hanya tanah saja seperti itu. Tempat untuk membuang si jahat itu. Nah, saudara, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ada di bawah pengaruhnya si iblis ini mulai membuat sistem. Tujuannya apa? Sistem ini dibangun sebenarnya bukan untuk iblisnya. Sistem ini dibangun untuk mempengaruhi manusia itu. Untuk merusak manusia itu. Jadi dia buat sistem, ya. Jadi dia pelajari bagaimana cara merusak gambar Allah itu. Manusia itu kan gambar Allah, ya. Jadi awalnya kan diciptakan menurut polanya Allah. Dia punya culture-nya Allah, dia punya benihnya Allah. Ketika ditipu sama setan, sebenarnya unsur Allah itu nggak langsung hilang di dalam diri manusia itu. Iblis mencoba untuk menghabisinya sampai habis. Bagaimana caranya? Dia bangun sistem di atas bumi ini. Dan manusia mulai terjerat masuk ke dalam sistem itu. Caranya apa? Sistem itu dibangun begitu menarik.
Sistem itu dibangun begitu indah. Kalau nggak menarik, nggak indah, manusia enggan untuk menyentuhnya. Amin. Nah, oleh sebab itu, sekarang dunia dengan segala isinya, dengan gemerlapnya itu sebenarnya menggoda manusia. Semakin engkau terikat, semakin engkau mengasihi dunia atau sistem yang dibangun oleh si iblis ini, tujuannya kita tahu sekarang. Pertama, sistem itu sendiri dibangun untuk menghancurkan manusia, untuk merusak manusia, untuk membuang citra Allah di dalam diri manusia itu. Ya, oleh sebab itu Tuhan mencegah, jangan mengasihi, ya, jangan mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Kalau kita mengasihi dunia dengan segala isinya, firman Tuhan berkata, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tadi sebelum pelajaran ini saya ajak memuji Tuhan. Ya, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amin. Ini statement. Sebelum refnya ini, di baitnya tadi, inilah janji kami, ya, janjiku kepadamu ya Tuhan. Kalau ku hidup, selama ku hidup, kalau bisa, dunia ini tidak bisa menjauhkan aku dari kasih-Mu. Orang yang mengasihi dunia, Alkitab mengatakan, kalau Anda mengasihi dunia, kasih Bapa akan hilang dari Anda. Amin. Karena apa? Ini dua unsur yang berbeda arahnya. Ya. Kalau Anda mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, mengasihi Roh Kudus, Anda akan semakin terlepas dari sistem dunia ini. Anda menganggap dunia ini hanya sampah belaka. Seperti Paulus pernah berkata, sejak aku menemukan Kristus, semua yang dulu aku anggap untung, itu adalah sampah saja. Amin. Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Karena dia tahu, ketika dia harus melepaskan salah satu, dia pilih yang mana? Dia pilih Allah. Ketika dia pilih Allah, semakin hari, semakin dia mengasihi Allah, dunia itu semakin jauh dari dia. Ya, tapi orang yang semakin mendekat kepada dunia, Allahnya semakin menjauh dari dia. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan jangan mengasihi dunia, dia mau Anda hanya mengasihi dia saja. Amin. Semakin Anda mengasihi dunia, saya pastikan kasihmu kepada Bapa akan hilang dari diri Anda. Kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebutuhan pemberitaan Injil. Jadi ketika firman ini disampaikan, jangan mengasihi dunia, jangan menyentuh, kasihi Allahmu dengan segenap hatimu. Orang berpikir apa? Ini bodoh. Hidup di dunia sekali saja, kenapa enggak menikmati dunia ini? Nah, banyak orang tujuan hidupnya apa? Menikmati dunia. Pengen mengenal lebih banyak tentang dunia ini. Kalau waktumu hanya Anda buang untuk menikmati dunia, untuk pengen tahu tentang lebih banyak tentang dunia ini, waktumu terbatas. Waktumu akan hanya habis, terkuras untuk mencari, menikmati,
dan mengenal dunia ini, dan nanti Anda akan kaget ketika waktumu sudah hampir habis. Ketika Anda baru sadar, pengen mengenal Allah, pengen mencari Allah, pengen menikmati Allah, Anda kekurangan waktu. Amin. Nah, selama waktu ini masih ada. Amin. Untuk apa, saudara? Untuk lebih mengenal Dia. Untuk lebih mengasihi Dia. Jadi larangan untuk mengasihi dunia ini supaya dia mengarahkan arah hidupmu itu setiap hari. Kemana arahnya? Untuk lebih mengenal Allah atau tidak? Memang bagi dunia, apa yang kita lakukan itu disebut kebutuhan. Tadi dikatakan, ya, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebutuhan pemberitaan Injil. Ya, jadi Injil itu dipandang sebagai kebutuhan. Ketika kita dilarang untuk mengasihi dunia, hanya lebih lagi untuk mengasihi dan mengenal Allah ini. Amin. Nah, saudara, ketika kita mulai mengasihi Allah dan mulai enggan, ya, tidak mengasihi dunia lagi, nanti pasti akan ada reaksinya. Reaksi dari apa? Dari dunia itu sendiri. Yohanes pasal 15 ayat 18. Tuhan Yesus berpesan kepada kita semuanya, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau kita mengenal, mengetahui asal-usul kita. Asal-usul Anda itu dari mana? Anda itu asal-usulnya adalah dari Allah. Amin. Nah, Anda itu asal-usulnya dari Dia. Ketika kita mulai sadar asal-usul kita itu dari Dia, dunia akan membenci kita. Karena dunia tahu, yang namanya manusia itu pasti akan dimusuhi kalau tidak mengasihi Dia. Ya, jadi dia awalnya menawarkan, sini pro dengan aku, kasihi sistemku ini. Ketika orang mengasihi sistemnya iblis, Anda jadi rusak. Karena apa? Tujuan sistem itu untuk merusak Anda. Tapi ketika Anda tidak mau mengasihi dunia, si iblisnya dengan sistem dunianya ini, dia akan menggerakkan orang-orang penduduknya itu untuk membenci Anda. Ya. Tapi ketika Anda dibenci oleh dunia ini, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu nanti sebagai pengikutku, kamu dibenci oleh dunia ini, ingatlah bahwa ia atau dunia ini telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa dunia nggak bisa menerima Yesus? Karena Yesus punya sistem yang baru. Sistem sendiri yang berbeda dengan sistem yang dibangun oleh iblis dan dunia ini. Ya. Nah, sekarang kita mengerti. Kalau kita tidak dibenci oleh dunia, artinya Anda sedang mengasihi dunia. Kalau Anda tidak mengasihi dunia, Anda pasti dibenci oleh dunia. Nah, kalau Anda dibenci dunia, harusnya kita bersyukur. Terima kasih, dunia boleh mengenal saya, bahwa saya bukan dari dunia ini. Saya datang dari atas, dan kita dipilih oleh Allah dari dunia ini. Yohanes 14, ayat 16. Yohanes 14, 16. Aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 16, 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kenapa? Aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara, secara de jure, secara hukum, sebenarnya dunia ini sudah dikalahkan. Tapi secara de facto, faktanya yang Anda lihat, dunia ini masih eksis. Masih bisa menunjukkan ini dan itu, mempengaruhi sekitarnya dan sebagainya. Tapi secara de jure, ya, secara hukum, sebenarnya dunia itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mewakili manusia. Ya, dia pakai tubuh manusia. Seperti manusia ini. Ketika dunia mencoba untuk menarik dia, dia selalu berkata tidak dengan dunia ini. Dia hanya satu. Yang dikasihi cuma satu. Dia hanya mengasihi Bapaknya. Amin. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia bukan sekedar mati untuk menebus manusia. Tapi itu bentuk tekadnya, wujud bukti bahwa Yesus mengasihi Bapaknya ini. Ditawarkan oleh siapa? Apa itu namanya? Yang gubernur itu, ya, yang Pilatus. Lupa Pilatus, ya, sama Pilatus, ya. Gimana kalau aku membebaskan kamu? Dia bilang apa? Sang kamu masih, ya, berhak atau berkuasa, ya. Nah, dia bilang hidupnya ada di dalam sistem Allah, sistem surganya itu. Dia nggak mau kompromi. Walaupun dunia mencoba untuk menolong, menghilangkan atau meringankan beban di dalam hidupnya. Dia tolak semuanya. Dia pilih jalan ketaatan. Naik ke atas kayu salib. Sebagai wujud dan bukti bahwa dia tidak mengasihi dunia, tapi dia mengasihi Bapaknya. Amin. Nah, saudara, sekarang itu terjadi karena di balik sistem itu ada otaknya. Ya. Rasul Yohanes menyebutnya sebagai penguasa dunia. Paulus menyebutnya sebagai kuasa dunia yang gelap. Nah, kita sekarang bicara tentang penguasa yang menggerakkan sistem itu siapa. Jadi Rasul Yohanes menyebutnya itu sebagai penguasa dunia. Paulus menyebutnya sebagai kuasa dunia yang gelap. Kita lihat ya, Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar. Ya, jadi ada penguasa dunia. Itu menunjuk kepada, ya, penguasa yang menggerakkan sistem itu. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, nah ini istilah yang dipakai oleh Paulus, ya, yang menggerakkan, menguasai, ya, sistem dunia ini, itu disebut penghulu dunia yang gelap ini. Jadi boleh kita simpulkan, ya, dunia buatan setan ini pada akhirnya akan dikalahkan oleh kerajaan Yesus Kristus. Ya, nah, jadi dunia ini kan sekarang adu tanding dengan kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini. Sebenarnya sudah dinubuatkan, saudara, ketika satu kali Daniel itu mendapatkan mimpi, ya. Dia mimpi tentang akhir zaman. Ya, dia mimpi. Nah, kita bisa lihat aja di dalam Daniel pasal 2 ayat 24. Daniel pasal 2 ayat 24, ya. Nah, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan sebuah kerajaan
yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan yang menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi ini penjelasan ya, ketika Daniel menjelaskan mimpi daripada Nebukadnezar. Jadi raja itu satu kali mimpi, ya. Lalu dia gelisah, resah. Lalu dia panggil para nujum untuk mengartikan mimpinya. Tapi nggak ada yang bisa mengartikannya. Lalu dipanggillah Daniel. Lalu Daniel dengan hikmat Allah, dia mulai memberikan makna atau artinya ini kepada sang raja pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimimpikan oleh raja itu? Nah ini saya berikan gambarannya. Jadi satu kali Raja Nebukadnezar itu mimpi. Ya, raja itu mimpi ya. Lah mimpinya apa? Nah, dia melihat ada sebuah patung ya. Nah, patung ini atasnya kepalanya dari emas. Ya. Terus ini tubuhnya, badannya dari perak. Ya. Nah, ini dari tembaga. Ya, lah, Saudara, jadi ini tanah liat. Ini besi, ini tanah liat campur besi. Nah, Saudara, kakinya. Nah, Saudara, dia melihat ada patung yang kokoh berdiri. Ya. Ketika dia sedang asik menikmati pemandangan itu, wah, ada satu siapa ya? Berarti ini kejayaan ya, dari kepalanya dari emas, ya. Wah, begitu berkilau seperti itu. Dan tinggi sekali seperti itu. Tapi ketika dia mengamati dalam mimpinya itu, ada batu yang terungkit dari atas, dari gunung. Ya, batunya kecil. Menimpa, itu enggak, kaki patung itu. Patungnya roboh. Patungnya hancur lebur. Ketika patungnya hancur lebur, ya, dia kaget. Lalu dia bangun. Wah, dia terengah-engah. Apa ini makna daripada mimpi itu? Ya. Lalu Daniel menjelaskan tadi. Ya. Saudara, Daniel tadi kan mengatakan bahwa nanti akan ada pemerintahan yang kuat sekali, yang menghancurkan pemerintahan yang sudah ada. Nah, siapa yang berdiri tadi? Pemerintahan yang baru itu berasal dari batu yang terungkit kecil tadi itu, ya, yang merobohkan patung besar yang kokoh itu loh. Ya. Nah, Saudara, ini gambaran ya. Saya tidak menjelaskan tentang kepala, tentang badannya, tentang kakinya dan alas kakinya ya. Tapi malam hari ini saya cuma mau memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara. Ada dua sistem yang sedang beradu. Ya. Jadi satu sistem yang kuat, yang sudah ada, lalu muncul, ya, walaupun awalnya kecil dari batu itu sanggup untuk merobohkannya. Nah, Saudara, batu kecil itu apa? Nah, sekarang kita mengerti. Ya, Yesus disebut batu penjuru. Ya, Yesus disebut batu karang itu. Batu yang kuat itu. Ketika Petrus pun diangkat oleh Tuhan Yesus untuk dinubuatkan menjadi gembala, itulah, membangun gereja. Namanya dulu Simon, lalu diganti oleh Tuhan Yesus. Sekarang namamu bukan Simon, tapi Petrus, batu karang itu. Nah, Saudara, ini menunjukkan kuasa dari gereja. Ya, nah, Saudara, sekarang batu yang terungkit itu mampu untuk merobohkan. Batu itu siapa? Batu itu Tuhan Yesus. Ya, dari nubuatan
atau mimpi Nebukadnezar ini itu digenapi ketika Tuhan Yesus mulai datang ke muka bumi. Dia melakukan invasi, ya, penyerangan. Jadi kerajaan surga ini bukan kerajaan yang pasif gitu, tidak. Kerajaan surga itu karakteristiknya adalah lebih ke aktif, sedang menyerang, mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Jadi kerajaan surga ini punya dampak ketika dia datang ke dunia ini, membuat dunia ini gemetar sebenarnya, gentar. Nah, kalau kita menjadi warga negara kerajaan surga, kita sudah dievakuasi dari dunia, dipilih, ya, lalu dibawa kembali ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih ini. Sekarang kita ada di dalam kerajaan surga ini. Alkitab mengatakan, kerajaan surga itulah kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Kerajaan yang kokoh, kerajaan yang kuat ini harus mampu mempengaruhi, ya, mampu untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan dunia ini. Oleh sebab itu, karena iblis tahu bahwa kerajaan surga ini sedang menyerang kerajaannya atau sistemnya, dia mencoba untuk terus memperkuat sistemnya ini. Dengan apa? Ya, dengan menambah, ya, kemajuan dalam bidang politik, ya, dalam hal pendidikan, dalam hal literatur, dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal seni, dalam hal hukum, dalam hal perdagangan, ya, dalam hal hiburan, musik, adalah hal-hal yang membentuk kosmos itu. Jadi saudara Anda lihat isinya dari dunia ini, kalau sekarang kita lihat, ya, politik. Nah, hari ini saudara kalau sudah mendekati pemilu gitu, wah, semua dipolitisasi, ya. Jadi semuanya itu dipengaruhi untuk apa? Kepentingan politik. Ya. Nah, saudara, orang dagang gitu, ya. Nanti politikus bisa masuk ke situ, ya. Minyaknya diumpetin. Sehingga terjadi, ya, kelangkaan minyak kalau macam gitu, ya. Itu permainan semuanya. Di balik semuanya itu apa? Politik aja, ya. Nanti ketika semua orang sudah kekurangan minyak, nanti ada pahlawan, ya, yang membawa minyak banyak gitu, ya. Lah mobilnya ada fotonya dia gitu, ya. Wow. Ya, dengan iming-iming seperti itu. Pesannya apa sebenarnya? Nanti pemilu pilih gua, ya. Tak kasih minyak 2 liter. Harga murah, harga murah. Nah, saudara, itu macam-macam, saudara. Perdagangan, itu sudah dikuasai oleh politik juga. Amin. Pendidikan juga begitu. Dipengaruhi. Masuk, ya. Orang awal-awalnya murni cari ilmu, ya, pengetahuan dan sebagainya. Tapi sekarang kampus-kampus, ya, bukan hanya kampus saja. SMA, SD aja udah mulai diajar politik, gitu. Nah, politik sudah masuk ke sana. Literatur apalagi, ya. Nah, sekarang medsos istilahnya, ya. Wah, saudara, kalau Anda membaca, mendengar medsos itu, kadang-kadang kita pusing sendiri, ya. Berita satu dengan berita yang lainnya kadang-kadang nggak sinkron. Mana yang benar? Anda kadang-kadang bingung juga. Ya. Kalau orang tanya, Pak, ini yang benar yang mana, Pak? Kata si A, kata si B, kata ini dan itu. Mana yang benar, Pak? Nah, saya jawab satu aja. Yang benar cuma kata Tuhan, saya bilang. Ya. Apa kata Tuhan, saya bilang. Hidupmu bukan dipengaruhi oleh sistem dunia ini. Hidupmu dipengaruhi oleh sistem kerajaan surga. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, Anda harus kembali kepada Tuhan. Tanya Roh Kudus lagi. Ya. Chatting tiap hari dengan Roh Kudus. Sehingga Anda tidak terombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Ya. Oleh sistem yang di dunia ini. Nah, belum seni, saudara, ya. Nah, Anda tahu
Dulu Lucifer itu waktu di surga, dia itu worship leaders, ya. Dia itu tim musik, ya. Jadi di tubuhnya Lucifer itu, ya, itu ada sayap. Sayapnya itu kalau dikembangkan, semua jenis alat musik itu ada di sayapnya Lucifer itu. Ketika dikembangkan itu terjadi harmonisasi yang luar biasa. Lalu menghasilkan musik yang begitu indahnya luar biasa. Jadi Lucifer, ya, iblis yang membangun sistem dunia ini, nggak taunya dulu adalah musisi, saudara. Ya, musisi. Anda jangan heran, ya. Kalau Anda bandingkan musik-musik gereja, ya, rohani dengan musik dunia, wah, musik dunia jauh lebih hebat, betul nggak? Daripada musik gereja. Kenapa? Karena bosnya dia itu ahli di bidang itu. Nah, di balik musik-musik itu kadang-kadang ada pesan-pesannya juga. Ya. Nah, saudara, ada penyanyi-penyanyi, ya, yang ada di Amerika dulu, ya, supaya mereka tenar, supaya mereka cepat populer. Mereka menjadi pemuja setan. Ya, menjadi pemuja setan. Nah, mereka berjanji, sumpah ikrar dengan perjanjian darah masuk ke gereja setan. Ya, ada beberapa. Nah, dia menjadi agennya setan. Sambil menyanyi, nanti dia jadi idola, gitu. Dan orang-orang mulai, gitu, percaya dengan omongan dia, ngikutin gayanya dia, ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang ikut orang ngetren itu, tahu-tahu karakternya jadi rusak. Ya, orang tuanya bingung kadang-kadang, aduh, gara-gara dia ikut itu kok jadi begini anak saya. Berarti apa? Dia sedang dirusak, ya, oleh sistem itu. Nah, saudara, banyak hal lah. Nanti Anda lihat semua yang ada di dunia ini, di balik semuanya itu sudah dipengaruhi oleh si penguasanya ini. Nah, saudara, lanjut ya. Sepanjang sejarah manusia, dunia telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Ya, dunia sudah mengalami kemajuan yang amat pesat. Tetapi kemana arahnya? Arah daripada, ya, kemajuan-kemajuan yang dibangun di dunia ini, sekarang kita mulai belajar nih untuk mencermatinya. Kemana arahnya? Puncak dari kerajaan dunia ini adalah saat antikris memerintah di atas dunia ini. Amin. Jadi nanti kita lihat kelanjutan daripada sistem dunia ini, nanti munculnya antikris. Anda tahu arti antikris? Antikristus. Orang yang percaya kepada Kristus nanti akan mengalami aniaya besar. Tapi orang-orang yang punya iman sudah diangkat, ya. Karena dia mengasihi Allah, tidak terikat dengan dunia. Mereka yang masih setengah-setengah dalam mengasihi Allah, hatinya masih terikat dengan dunia ini, sulit untuk diangkat. Ketika rapture terjadi, dia ketinggalan. Ya, sementara sistem itu masih terus berjalan. Dan puncaknya muncullah satu tokoh yang diakui. Dia serba multi talent, ya, serba bisa. Diakui, ini sanggup memimpin. Ya, dia punya pengetahuan dalam bidang politik, dia punya pengetahuan dalam pendidikan, dia menguasai literatur, ya, ilmu pengetahuan, ya, dia bisa menguasai di bidang seni, dia bisa menguasai di bidang hukum, ya, dia ngerti tentang perdagangan dan sebagainya. Nah, orang yang dianggap cakap itu nanti diusulkan untuk menjadi antikris, memerintah di Yerusalem, di bait suci itu selama 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun kedua, nanti diganti dengan si Dajjal atau Abaddon. Nah, saya tidak bicara tentang Abaddonnya. Itu nanti kita bicara di sesi tentang akhir zaman sendiri, ya. Tapi ketika antikris itu memerintah, kenapa dia begitu solid? Kenapa dia begitu kuat? Nah, kadang-kadang dengan arogansinya,
dia melakukan keputusan ini, keputusan itu, dan sebagainya. Semua tunduk kepada dia. Kok bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kenapa? Ternyata, saudara, di balik antikris ini, dia sebenarnya di backup, ya, di backup oleh si Lucifer itu. Jadi antikris itu hanya kaki tangannya Lucifer. Apa sih bedanya Lucifer dan Abaddon? Lucifer dulu itu arsitek. Ya, jadi secara teori dia itu canggih. Dia punya apa ya? Punya skill. Ya, punya skill. Ya, dia bisa melakukan ini, dia bisa memecahkan, pokoknya cerdas, smart gitu loh ya. Itu Lucifer. Makanya disebut punya tipu muslihat. Jadi tipu muslihat itu bicara mengacu kepada Lucifernya. Antikris itu di backup oleh si Lucifer dengan tipu muslihatnya itu. Jadi di balik itu sebenarnya ada topeng. Di balik senyumnya antikris itu ada sesuatu. Ya, tujuannya yang tidak Anda ketahui. Kenapa? Dia digerakkan oleh si Lucifer itu. Kalau Abaddon beda. Abaddon itu eksekutor, ya. Nah, dulu ketika dia di alam roh, dia itu sebagai animer, ya, pembangun, ya, membangun. Nah, jadi ke proyek dulu ya. Nah, arsiteknya adalah Lucifer. Nah, saudara, kalau sudah dapat tender, nanti yang membangun itu si Abaddonnya. Jadi di balik antikris ini sebenarnya ada Lucifer ya. Nah, nanti tahun ketiga, tengah tahun kedua baru dilanjutkan oleh si Abaddon itu. Nah, saudara, jadi kita mengerti puncak daripada sistem dunia ini nanti akan masuk kepada antikris itu. Nah, saudara, ini Anda lihat ya, jadi canggih dunia ini sudah kayak ada networknya ya, ada jaringan-jaringan seperti ini, ya, ini berbagai macam. Ya, ini buminya di bawah. Mereka membangun fisik-fisik, membangun gedung-gedung, menara-menara untuk memancarkan, ya. Banyak yang disebarkan. Sistem ini mulai, ya, terus dikembangkan, 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 dan dikembangkan, ya. Nah, yang paling menonjol disebut teknologi, ya. Nah, teknologi sekarang diakui, ya, sanggup untuk mengubah kehidupan. Wow, teknologi mengubah kehidupan, ya. Nah, saudara, ya memang kita hari ini juga pakai teknologi sih ya. Untuk Zoom meeting malam hari ini kita ini pakai teknologi juga ya. Pakai teknologi juga ya. Jadi ada yang dari Banyumas, ada yang dari Cengkareng ya, ada yang dari BSD segala macam ini bisa tatap muka malam hari ini bersama-sama. Walaupun di depan saya hanya sebuah laptop ya, tapi saya bisa melihat wajahnya Pak Kis ya di sini. Ya, padahal saya belum pernah ketemu aslinya. Apakah betul-betul seperti itu wajahnya? Nah, saya belum pernah ketemu sama Bu Hester. Nah, tapi paling enggak udah kelihatan nih. Ya. Nah, dari videonya seperti ini. Ini teknologi ya, teknologi. Nanti Anda lihat, saudara. Ya, dulu orang waktu masih apa ya? Sekarang dulu kan 3G ya. Nah, terus masuk 4G. Wow, ya, semakin canggih, semakin cepat itu ya. Sekarang mulai Cina membangun 5G. Wow, kalau macam. Wah, nanti nggak tahu ya. Tapi kalau di Jawa cuma satu, CG aja. CG. Itu produknya Magelang loh, CG aja. Nah, udah Cina udah 5G, orang Magelang tetap CG aja. Ya, semakin canggih, semakin mutakhir. Orang bisa piknik ke bulan, naik kapsul, tahu-tahu nyampe ke sana saja. Di sana nggak usah catering, makan pil aja gitu ya, itu bisa kenyang. Hidup beberapa bulan di situ,
pulang nggak kurus tuh, gitu. Jadi semua nutrisi, semua makanan itu sudah dipadatkan, hanya satu pil saja itu sudah memenuhi kebutuhan manusia itu. Canggih. Kenapa? Teknologi. Nah, bicara tentang teknologi, kapan manusia itu mulai menemukan teknologinya? Alkitab mencatat nih, ya. Kapan manusia ini mulai menemukan teknologi? Ketika keturunan Lamek mulai menemukan kemah, ya, beternak, ada yang menemukan kecapi dan suling, membuat alat-alat dari tembaga dan besi. Tak seorang pun memikirkan akan suatu hari penemuan-penemuan itu menjadi alat bagi setan untuk merusak dan membunuh manusia. Ya, jadi apa yang ditemukan oleh manusia lalu dikembangkan ini, mereka nggak menyadari bahwa itu ada di dalam, ya, sistem dunia ini yang dikendalikan oleh si iblis. Nanti setan akan pakai untuk merusak dan membunuh manusia. Siapa orang pertama menemukan sesuatu? Lamek, katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, who is Lamek? Siapa itu Lamek? Ya, nah, kita lihat ya. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, ya. Nah, yang lain Zila, ya. Jangan terus bilang satu ada, satu tidak ada, ya. Namanya Ada itu nama, ya. Namanya Ada, yang lain namanya Zila. Ada itu melahirkan Jabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Nah, saudara Anda tahu ya, ada di sini disebut satu orang namanya Tubal Kain. Nah, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Nah, saudara, di sini manusia mulai menemukan senjata, ya. Nah, dari tukang tembaga, tukang besi ini dia bisa menggunakan untuk menjadi senjata-senjata dan peralatan-peralatan yang lainnya. Jadi ketika keturunan Lamek ini terus mengembang sampai kepada Tubal Kain itu. Nah, saudara, kita berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, ya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hei istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seseorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Lah, Bapak Saudara, di sini terjadi, ya, saling mempertahankan, saling membunuh satu dengan yang lain. Lalu terjadi unsur balas dendam. Siapa yang suka membalas? Hukum dalam kerajaan surga nggak mengajarkan membalas. Betul? Ampunilah. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berapa kali harus mengampuni? Petrus bilang, 7 kali dalam sehari. Tidak, kataku. 70 kali 7 kali kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu dalam 1 hari itu. Ya. Jadi sistem kerajaan surga mengajarkan tentang kasih. Mengampuni. Nah, terjadinya pembalasan dendam satu dengan yang lain itu sebenarnya transfer sifat roh. Dari siapa? Dari iblis. Sejak dia diusir dari surga itu, sampai hari ini, iblis itu hatinya geram. Dia dendam dengan Allah. Dia marah dengan Allah. Ketika dia melihat manusia gambar Allah itu, dia selalu keki. Ya, gambar Allah itu mau dirusak oleh dia. Supaya apa? Nggak ada lagi sedikit pun tanda kealahan di dalam diri manusia itu. Ya, maka ditanamkan ini roh balas dendam itu. Sampai berapa kali? Sampai turun-temurun. Sekarang ada orang-orang kadang-kadang kalau udah dendam, udah marah dengan seseorang, dia mulai doktrin anak-anaknya.
Ya, dengar ya. Itu keluarga itu. Ya, itu sampai 7 keturunan. Kita tidak akan ampuni dia. Anaknya didoktrin. Nanti anaknya doktrin anaknya lagi. Ya, si cucu itu doktrin cicitnya dan sebagainya sampai turun-temurun. Ya, nggak habis-habisnya. Tapi kalau orang kembali kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan nilai kasih. Ya, nilai kasih. Jikalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, belum selesai amarahmu. Jangan kamu tidur dalam amarah. Ya, cepat segera ampuni. Amin. Karena orang marah akan dihukum. Nah, saudara, didikannya beda, aturannya beda, ajarannya juga berbeda. Teknologi yang ditemukan itu ditunggangi oleh si iblis. Memang mempermudah manusia. Sebelum zaman besi, itu namanya zaman batu, bukan? Ketika orang ada di zaman batu, dia melakukan segala sesuatu terbatas. Betul? Ketika menemukan senjata dari besi, nah sekarang kita lihat. Coba Anda potong daging dengan batu, ya, sama Anda potong dengan pisau. Lebih cepat mana? Halo? Lebih cepat pakai pisau ya? Nah, ini gambarannya ya. Jadi ketika mereka hidup dalam zaman batu, melakukannya dengan susah ya. Teknologi mempermudah manusia untuk melakukan aktivitasnya. Kelihatannya menolong. Tapi di balik kemudahan itu, ternyata ada yang memanfaatkan untuk merusaknya itu loh. Jadi jangan hanya melihat teknologi mutakhir yang menolong mempermudah Anda. Tapi di balik itu sebenarnya ada sistemnya. Amin. Ada sistem yang membangunnya inilah yang punya tujuan jahat. Ya, oke, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Nah, tentang Yabal tadi, kita bisa melihat ayatnya dalam Kejadian 4 ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Ya, nah saudara, sekarang kita perhatikan. Ternyata di sekitar kita hari ini yang terjadi, perdagangan berkembang. Karena dimulai oleh setan, si pedagang dari surga. Dalam Yehezkiel 28, ya, nanti kalau Anda baca, dan karena kepandaiannya itu, ia menjadi sombong. Ya, nah saudara, manusia belajar dagang dari mana? Saudara, manusia belajar dagang dari mana? Ya, kalau kita lihat dalam Yehezkiel pasal 28, ya, ternyata penguasa dunia ini yang mengendalikan sistem dunia ini dia ahli dalam perdagangan. Yehezkiel 28, ya, ayat 2 mulai, hei anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindungi bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaraanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Nah, saudara, ini merupakan nubuatan, ya.
Nah, Tirus di sini ini mewakili saja, ya. Nah, sebenarnya Tuhan sedang berbicara tentang satu tokoh, yaitu si iblis itu sendiri, ya. Hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Lucifer itu dulu hikmatnya luar biasa. Dia terpilih. Nah, hikmat yang dia bawa turun itu, jadi hikmat itu ketika dilempar nggak hilang, saudara. Kalau Anda melihat, Lucifer itu bisa hebat, setan itu bisa hebat dalam berpikir seperti itu, karena apa? Dia pernah belajar di sorga dulu. Pernah mendapat hikmatnya Bapak itu loh. Nah, apa yang pernah didapat dari Bapak itu sekarang untuk tujuan kejahatan itu. Ya. Nah, salah satunya Pak, dia memainkan, ya, dimainkan dalam dunia perdagangan. Anda tahu, ya, orang dagang itu apa? Niat orang dagang itu apa? Cari untung, ya. Nah, bahkan nanti Anda akan ada orang-orang yang lebih gila lagi. Dia bukan sekedar cari untung. Dalam perdagangannya itu, dia bisa jadi orang yang sangat kejam. Ya. Nah, dagang. Pak Andreas pernah berkata, ini ya, saudara, dalam seminarnya saya pernah ingat dia berkata, dagang itu daging. Ya, dikendalikan seperti itu. Lah saudara, nanti apakah kita boleh dagang atau enggak, nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita perhatikan dulu lebih lanjut ya. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan? Ya, sekarang pertanyaannya itu ya. Bagaimana anak-anak harus mengalami pendidikan? Tetapi kita tahu bahwa bahan pendidikan dunia semua berasal dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu, bagaimana dengan ilmu pengetahuan itu sendiri? Itu juga salah satu unsur dari kosmos, bukan? Nah, saudara, jadi sebenarnya orang sekolah, ya, cari ilmu, itu kan ambil dari buah pengetahuan baik dan jahat. Itu unsur daripada kosmos juga. Ya, di satu pihak itu perlu, tapi karena itu bagian dari kosmos, ya pengetahuan itu memang perlu, ya. Tapi karena itu bagian dari sistem dunia atau kosmos ini, maka kita bersentuhan dengan dunia bila memakainya. Harus ada ukuran atau batas di mana seseorang boleh terus mengikuti hal dari dunia ini atau harus berhenti. Nah, saudara, jadi kalau orang ditanya, Pak, boleh nggak sekolah? Ya boleh aja. Tapi kalau orang hidupnya untuk sekolah terus, cari ilmu terus, ilmu pengetahuan terus itu, lah itu yang nggak boleh. Ya, perlu. Kalau enggak, ya Anda nggak punya kapasitas. Orang yang nggak pernah sekolah, ya, dia nggak bisa menjelaskan sesuatu, ya. Nah, kadang-kadang itu hanya untuk ya membuka aja kapasitas di dalam diri Anda. Tapi kalau itu sudah cukup, ya sudah berhenti. Nggak terus sekolah terus gitu loh. Ada orang yang gila ya seperti itu, gila-gila sekolah. Yang udah S1, S2, ya profesor, doktor dan sebagainya. Terus kejar. Hidupnya sampai hampir mati ya, terus cari ilmu itu. Ya, mengejar ilmu pengetahuan itu. Itu tandanya hidupnya dikuras. Mengasihi dunia dengan sistemnya itu. Ya. Jadi saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara menyekolahkan anak Anda. Jadi kalau mau memilih sekolah juga tanya sama Tuhan aja. Jurusan apa? Supaya apa yang Anda ambil itu punya nilai, punya manfaat. Ada beberapa orang nih ya. Di sekolah asal pokoknya sekolah asal keren ya, di sekolah yang apa namanya? Yang bonafit gitu ya. Wah, bayarnya mahal dan sebagainya. Jurusannya yang nggak umum gitu. Setelah lulus dari sarjana itu nggak kepake surat ijazahnya. Ya, ujung-ujungnya jualan tahu. Ya, tahu
apa gitu ya, tahu susu. Jadi terkenal. Saya punya teman, punya jemaat ya, dulu di Solo. Dia punya cicit di Jakarta. Padahal yang merintis usaha itu adiknya dia di Semarang, ya, yaitu Suike Purwodadi namanya ya. Nah, Suike Purwodadi itu yang merintis namanya Cik Sen, itu dia di Semarang. Nah, di Simpang 5 sana dia jualan. Lalu adik-adiknya itu mencoba, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Adiknya itu kawin, menikah yang di Jakarta ini dengan orang yang gila sekolah sampai dia itu punya gelar 3 kalau salah itu ya. Saya pernah ditunjukin oleh oleh apa istrinya itu dulu apa namanya gelar daripada suaminya ya, lulus Amerika dan sebagainya gitu. Nah, saudara, ketika dia merintis usaha Suike yang ada di Jakarta ini, ya, semakin hari semakin besar. Langganannya semakin banyak ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Suaminya dari kerja di tempat lain ini dan itu tuh akhirnya ngikutin menekunin bisnis istrinya tadi itu. Jualan suike. Ya, jadi nggak dipakai sudah. Ya, saya bilang begini, ya kalau memang kamu tuh pengen jualan suike, kenapa dari dulu nggak cari ilmu perkodokan aja ya? Pelajari kodok sana gitu ya, tongkrongin tiap hari, jadi kamu ngerti jenis-jenis kodok dan sebagainya. Mungkin dengan Anda kan kamu lebih canggih mengenal, dan ilmu yang kamu pelajarin lama banyak-banyak itu untuk apa? Dia cuma senyum-senyum, yang nganggur Pak, nggak dipakai lagi. Ini contoh saja ya. Jadi ada orang yang sekolah ya, ngambil jurusan ini jurusan itu loh, tapi itu nggak kepake. Ya enggak lah. Ujung-ujungnya dia ambil bidang yang lain. Nah, coba saudara, kita lebih selektif gitu ya. Jadi ketika mau memilih sekolah untuk anak kita, tanya Tuhan, Tuhan, dia yang tahu masa depan anakmu, itu enggak ya? Dia nantinya sukses di bagian apa, di bidang apa. Ambil ilmunya di situ. Untuk apa? Supaya Anda memahami dan mengerti cara mengelolanya saja. Nah, di bidang itu sudah selesai, ya sudah, jangan kejar ilmunya lagi. Nah, waktumu lebih banyak untuk mengenal Tuhan. Amin. Nah, ini maksud saya seperti itu. Ya. Jadi bukan dilarang untuk anak-anak sekolah. Ya, sekolah boleh, tapi batasi. Ya, Anda bersentuhan dengan dunia ini. Kalau sudah saatnya berhenti, cukup, ya sudah. Ya, nah? Ya, jangan terus bergelut di situ ini. Nah, saudara, sekarang perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 15. Kenapa sih ya kita nggak boleh mengasihi dunia ini? Ayat ini harus dihafalkan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi, kalau Anda mengasihi dunia, ya, akibatnya kasih Bapa tidak ada di dalam Anda. Ya, kenapa? Kita mengasihi dunia nggak boleh. Karena dunia ini dengan segala keinginannya, ya, bukan berasal dari Bapa. Dan dunia ini sekarang sedang lenyap oleh keinginannya. Ya. Jadi mengasihi sesuatu yang nantinya akan lenyap itu adalah satu tindakan yang sia-sia, bukan? Cari yang kekal. Ya, kumpulkan yang ada nilai kekalnya. Kalau harus menggunakan prasarana-prasarana yang masih ada di dunia ini, termasuk teknologi, seperti malam hari ini saya gunakan Zoom meeting seperti ini kami pakai untuk memberitakan tentang firman, membawa orang-orang untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan? Nah, bukan berarti kita anti. Jangan gunakan teknologi.
Ya, lalu kita nggak bisa nge-zoom seperti ini. Kita gunakan, tapi kita tujuannya beda. Ya, nah tujuannya untuk apa? Untuk sharing firman, ya, membawa orang lebih mengenal Allah dan punya pengharapan dan memiliki hidup yang kekal. Ya, nah saudara kita simpulkan malam hari ini tentang arahan Tuhan ya. Pada intinya, bila kita harus bersentuhan dengan dunia ini, pertanyaannya adalah bagaimana hal dunia ini mempengaruhi hubungan kasihku terhadap Allah Bapa. Kalau Anda harus masih menggunakan semua yang ada di dunia ini, Anda pertimbangkan dulu hubunganmu dengan Bapa, terlebih kasihmu dengan Bapa. Dengan Anda menggunakan, kasihmu kurang atau tidak? Kalau tidak, gunakan saja. Tapi kalau Anda menggunakannya dan itu membuat kasihmu dengan Bapa akan berkurang, hentikan. Semakin Anda gunakan, kasihmu akan Bapa akan semakin lenyap. Amin. Gitu ya. Jadi pertimbangannya di situ. Ya, bersentuhan dengan dunia ini masih boleh asal tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Bapa, ya. Tidak perlu jauh ke dalam dunia untuk boleh bersentuhan dengan pengaruh dunia itu. Sekarang karena sistem dunia itu sendiri jauh masuk ke dalam rumah-rumah kita, bahkan ke dalam gereja-gereja. Nah, saudara, sistem dunia ini sekarang masuk ke gereja-gereja Tuhan. Saya berapa kali kadang-kadang mengikuti seminar, ya, ada undangan, dikasih tiket gratis sama teman saya untuk ikut, ya. Nah, judulnya macam-macam, ada 7 pilar, ada ini dan sebagainya, manajemen gereja, ini dan sebagainya, ya. Nah, satu kali saya ikut, saya duduk di situ. Apa sih yang diajarkan? Dan siapa pengajarnya? Ternyata dia panggil pakar ekonom, ya. Dia orang sekuler. Dia coba share. Begini loh saudara, kami membangun sistem di dunia ini dalam bidang bisnis, dalam bidang perekonomian, dan hasilnya luar biasa. Speednya dengan kecepatan seperti ini kami membangun cabang-cabang, kami gini dan sebagainya. Sistem yang kami bangun ini tidak memerlukan tenaga, ya. Ini hanya digerakkan asal ada kesepakatan sehati. Sistem itu akan jalan sendirinya nanti. Wow. Nah, saudara. Nah, saudara, apa yang diajarkan? Pengalaman orang berkecimpung di dunia. Sistem dunia masuk ke dalam gereja. Dan nggak heran, banyak gereja yang mulai terobsesi. Dia ambil hasilnya, wow keren. Jadi gereja-gereja raksasa. Besar hasilnya. Sekali lagi saudara ya, jangan terpengaruh, jangan hanya tergoda dengan hasil. Tapi waspadai, cek betul. Ya, apa yang Anda lakukan itu masih ada nilainya atau tidak? Berhasil kalau nggak ada nilainya, percuma. Ya, nanti waktu akan membuktikan kualitasnya seperti apa yang Anda bangun itu. Ada saudara gereja besar segala macam itu, tapi menghasilkan orang-orang yang jahat semuanya. Ya, sampai pendirinya saja meninggal nggak boleh masuk ke gereja itu. Nggak ada kasih. Ya, berhasil. Banyak sistem yang dibangun dari pengalaman seorang bisnismen. Mulai digunakan pengalamannya itu untuk mengembangkan hal yang rohani. Harusnya kerajaan Allah itu mempengaruhi dunia. Bukan dunia mempengaruhi kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah harus lebih kuat daripada dunia ini. Kerajaan Allah itu sistemnya Allah. Ya, hatinya Allah. Culture surga. Amin. Harus kembali di situ. Kalau kita hanya mengejar hasil, popularitas, ya,
besar dan sebagainya. Nah, kita akan menghalalkan banyak cara. Ingat, sistem ini sekarang sedang menyerbu ke gereja Tuhan. Hati-hati ya. Ya, cek baik-baik, ya, apakah kita sudah tercemar dengan sistem itu atau tidak. Ya, nah, saudara, terus lanjut. Saat inilah saat diperlukan pengetahuan tentang kuasa salib itu untuk membebaskan orang percaya dari cengkeraman sistem dunia sekarang ini. Kerajaan surga selalu menawarkan apa? Salib. Syarat ikut Yesus apa? Ayo, kalau kamu tidak memikul salib, kamu tidak layak menjadi muridku. Salib dibuang. Karena apa? Tujuannya hasil. Happy. Melepas salib. Gereja takut menderita. Ya. Nah, salib harus tetap dibawa. Pelajaran tentang salib itu harus tetap diajarkan. Setiap hari kita disadarkan ada yang dipotong, 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 dipotong. Keinginan kita yang dipotong, ambisi kita yang dipotong. Sampai tidak ada keinginan dan ambisi di dalam kehidupan kita. Yang terjadi hanya satu, keinginan dan ambisi Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, itulah faktanya seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau semula kita banyak bicara tentang perbuatan-perbuatan dosa dan hidup suci, hal seperti itu nampak dengan jelas bagi kita. Sebab ya, tetapi sekarang isunya yang terpenting bukanlah hal itu lagi. Tapi berapa jauh pengaruh setan terhadap orang Kristen harus berjaga-jaga. Tetapi terutama terhadap penguasa dunia itu sendiri. Amin. Yesus membangun gereja bagi kepentingan pemerintahan kerajaannya. Tetapi pada saat yang sama, si setan sedang membangun juga sistem dunianya untuk akhirnya dikuasai oleh antikris. Jangan kita terlena dan akhirnya terkejut karena hidup kita ternyata membantu pembangunan kerajaan iblis. Jangan sampai ada yang terkejut dan terkaget-kaget. Oh, ternyata saya sedang membantu pembangunan kerajaan iblis. Bukan membesarkan kerajaan surga. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Nah, membangun, membangkitkan, memperbesar kerajaan surga. Bukan membantu sistem yang sedang dibangun oleh si iblis. Tiap kali bila harus keputusan penting kita ambil, ya, pertanyaannya bukan ini masalah baik atau jahat. Pertimbangannya atau ini bukan masalah berguna atau tidak. Tetapi kita harus bertanya, ini untuk dunia atau untuk Allah? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, jangan hanya Anda ukur di daerah baik dan jahat saja. Kan nggak jahat. Ini kan baik. Halo? Ini kan berguna. Nah, tapi sekarang harus dicermati lagi. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita putuskan, kita ambil keputusannya dan kita akan lakukan, pastikan Anda mengerti untuk siapa Anda melakukannya itu. Apakah Anda sedang melakukannya untuk Tuhan atau Anda sedang melakukannya untuk membantu pembangunan sistem yang dibangun oleh si iblis itu? Pastikan ya. Jadi bukan masalah baik dan jahat. Cermati. Mungkin ya kepekaan kita masih kurang.
Kita telanjur membangun sesuatu, baru tahu setelah di tengah jalan. Ya harus berhenti, balik ke nol lagi. Jangan dilanjutkan. Kalau Anda tahu ujung-ujungnya nanti ini membantu sistemnya si iblis. Dan mulai pastikan, sebelum memulai sesuatu, cari kehendak Allah. Tuhan, aku mau. Apa yang aku lakukan cuma satu. Ini enggak hanya berlaku untuk dunia sekuler. Saya ngomong seperti ini. Dalam dunia pelayanan pun, ya, Anda juga harus waspada. Walaupun namanya pelayanan atau gereja sekalipun, kadang-kadang itu dilakukan untuk siapa? Ayo, enggak semua orang pelayanan untuk Tuhan loh. Paulus berkata, mereka melayani perut mereka sendiri. Loh, melayani perut mereka sendiri. Yang dikejar hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan. Nah, diri sendiri bukan untuk Tuhan. Ujung-ujungnya dimakan sama setan nanti. Ya, pastikan ya. Segala sesuatu. Pertanyaannya bukan ini baik dan jahat. Bukan berguna atau tidak. Untuk siapa kita melakukannya. Karena ada dua sistem yang ada di hadapan kita. Anda akan masuk di dalam sistem kerajaan surga yang dibangun oleh Allah melalui Tuhan Yesus ini. Atau Anda tetap pro pada sistem yang ada di dunia. Di baliknya adalah si iblis atau si jahat itu. Ya, nah saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan. Sistem yang dibangun oleh si iblis ini cenderung untuk membuat manusia atau kita jauh dari dia. Ya, Anda ditarik, diseret untuk lebih menjauh pada dia. Ya, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nanti selesai acara ini, nyanyi lagu itu, rapnya diulang-ulang. Ya, dunia tak bisa ya, menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Ya, oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.